sudah kita putuskan, kita akan ajak mereka para kita akan kolaborasi bahwa kita tidak serahkan begitu saja ke masyarakat, tapi kolaborasi dengan UMKM, kolaborasi dengan TNI Polri, dengan pemerintah tentunya, sehingga akan terjadi ada keuntungan ekonominya, ada keuntungan kemeriahannya, ada funnya gitu, ada juga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi lagi, misalnya soal sampah kita akan mendisiplinkan masyarakat, warga yang kita bisa kok jadi orang yang disiplin, ada keuntungan ekonomi, duit gitu di masa lebaran, tapi jangan sampah. Karena apa? Karena akan dalam tanda petik ya mencerderai lah saudara-saudara kita yang memang mengurus sampah, sehingga mereka tidak bisa ikut takbiran dan sebagainya, karena harus ketika jam 3 misalnya kita bilang jam 3 selesai, mereka bahkan mungkin dalam MOU jam 2 malam dini hari selesai, sehingga ada spare waktu itu jam 2 sampai jam 4 atau jam 5 untuk pembersihan untuk sweeping sampah-sampah itu bisa selesai pada waktu subuh seperti itu, sehingga mereka bisa ikut Idul Fitri. Ada antisipasi menambah itu ini sedang di teknisnya, mekanismenya sedang dimusyawarahkan bersama para pelaku pasar tumpah ini. Nanti insya Allah kemudian kita seremonialkan sehingga benar-benar terstruktur. Termasuk mekanisme pedagang sendiri, pengaturan pedagang sendiri. Ya, itu sedang dibicarakan. Mereka misalnya menyediakan sekian persen untuk orang Depok, warga Depok. Itu lapak sekian warga Depok tanpa dipungut bayaran apapun, misalnya seperti itu. Itu sedang dikaji. Ada berapa titik Pak itu? Kenapa? Pasar tumpah di Itu Depok. sedang dibicarakan. Nah, saya enggak. Oh, ininya titik saya Kota Depok. Iya. Itu pun termasuk. Saya bilang jangan sini saja karena orang wilayah timur juga nggak mungkin ke sini kan. Barangkali mereka mengadakan juga di sana. Harus kita lihat strukturnya seperti apa. Ya, seperti Kalimulia misalnya, Jalan Raya Kalimulia itu selalu ada pasar tumpah. Ya, mendingan kita atur daripada kita biarkan tapi sampah kemana-mana. Oke, kita bicarakan minimal dua atau 3 titik. Pasar tumpah nanti yang akan diselenggarakan Pak. Iya, kemarin juga kita udah rapat koordinasi dengan Pak Wali juga untuk menentukan bahwa pasar tumpah kan ya biasanya di sejajar rel ya, Jalan Aming Botin kalau sekarang itu kan biasanya setiap tahun. Kemarin si selama Covid kan enggak 2020 dan 2021 enggak. Tapi tahun kemarin ada. Diizinkan tidak diizinkan tetap ada gitu ya. Makanya kita kemarin dari teman-teman Pol PP, Dishub, dari DLHK dan dari BKD kalau nggak salah ya, rapat di ruang Pak Wali, intinya mengizinkan lah Pak Wali ya untuk cuma dikelola dengan baik gitu ya, karena memang ini kebutuhan masyarakat gitu ya di menjelang Idul Fitri. Itu kan untuk kalangan menengah ke bawah, udah tradisi dari zaman dulu lah gitu ya, dari zaman saya kecil memang udah ada di situ. Makanya sekarang Pak Wali mengizinkan untuk lokasi-lokasi itu. Cuma panitia nanti berkoordinasi dengan kami gitu, oleh tingkat kota ya, saya ditunjuk oleh Pak Wali sebagai koordinator lah gitu ya. Tadi pagi juga saya udah rapatkan dengan teman-teman panitia itu kan di RW berapa ya, RW 4 ya kalau nggak salah. Dari unsur apa tuh? Dari unsur apa panitia? Panitia dari RT dan RW, itu kan di Lio itu ada 4 RW kalau nggak salah ya. Itu tadi kita rapat dengan panitia sana dengan tim dari Kampung Lio lah. Bahwa kita menanyakan bahwa termasuk titik parkir dari batasannya gitu ya, dari mulai pintu masuk dan pintu keluar. Yang tadinya pintu masuk itu Jalan Dewi Sartika, karena sekarang sudah bukan jalan sebidang lagi, makanya pintunya dari Jalan Arif Rahman Hakim, Dewi Sartika belakang lah. Nah, makanya geser dari mulai Dewi Sartika ke belakang itu sekitar 150 meter gitu. Karena kita khawatir Dewi Sartika kan sekarang udah jalan juga kendaraan cepat gitu ya. Makanya nanti saya juga tadi sampaikan kepada Satpol PP dengan panitia, nanti panitia yang mendampingi, karena ada unsur ormasnya juga kan, bahwa unsur ormas nanti mengantisipasi untuk yang di Dewi Sartika ini clear, tidak ada pedagang gitu ya, karena takutnya ini pedagang-pedagang yang punya toko di Dewi Sartika, mereka gelar maju ke trotoar. Makanya tim ini nanti tim yang dibentuk panitia ditambah Pol PP, dibantu Satpol PP itu untuk menyisir dari mulai sore sampai malam gitu. Jadi semua pedagang adanya di jalan sejajar rel gitu yang keinginan kita. Dan dari laporan panitia tadi ada sekitar 800 pedagang.
Dan tadi juga yang coba saya antisipasi untuk yang di rukonya Pak Yusuf Setiawan yang di sebelah barat gitu ya, kan itu berbeda tuh biasanya juga mereka ada. Makanya tadi saya minta Pak Lurah dengan Pak Camat berkoordinasi dengan RW sana gitu ya, mereka harus bergabung gitu, tidak adalah tempat di sepanjang Dewi Sartika gitu, jadi semuanya disejajarkan. Itu sih tadi, termasuk masalah keamanan, masalah sampahnya gitu, jangan sampai nanti petugas sampah jam 6 belum selesai seperti tahun kemarin, akhirnya petugas-petugas kita tidak melaksanakan sholat id. Itu yang harus saya bilang, antisipasi pada saat jam 3 tutup ya selesai, tidak ada lagi transaksi. Ini yang harus dikuatkan juga oleh panitia, termasuk sisi keamanan parkir, karena parkir ada 3 titik menurut mereka. Nah, saya pastikan bahwa parkir itu menampung kendaraan gitu, dan termasuk keamanannya, karena itu menjadi tanggung jawab panitia gitu, karena di sub hanya mengatur lalinnya, arus lalu lintasnya, tidak kepada parkir. Di Depok ini kan banyak pasar tumpah selain di Naming Botin Bu ya. Contoh kayak di Pasar Agung, di Merdeka maupun di daerah Sawangan sana. Gimana Iya, Bu? makanya tadi juga kita undang kecamatan untuk mendata titik-titik pasar tumpah yang kira-kira berada di jalan protokol. Gitu, seperti disebutkan protokol. Terus Merdeka, Merdeka sama proklamasi itu kan protokol. Ada di Limo juga jalan Pendowo, itu juga jalan protokol di atas. Nah, itu yang perlu diantisipasi gitu ya. Nah, saya sampaikan kepada mereka, dipanggil panitianya, termasuk konsep mereka selama ini kan tidak dikoordinasikan dengan pemerintah setempat gitu. Sekarang pemerintah setempat harus beraktif, kecamatan atau tim masing-masing Pol PP harus proaktif ke panitia mengkoordinasikan bahwa konsep mereka seperti apa. Kalau memang ada 2 jalur gitu ya, hanya digunakan 1 jalur seperti diproklamasikan, itu ada 2 jalur tuh, mungkin hanya 1 jalur, kalau dulu kan dua-duanya tuh gitu ya. Nah, 1 jalur, nah jalur yang lainnya untuk arus lalu lintas gitu. Nah, tapi betul-betul dikendalikan. Untuk total ada berapa titik Bu? Masih M Yusuf, ada di M Yusuf juga ada. Terus GDC ini yang tadi belum pasti. Saya bilang kalau emang belum pasti udah ditiadakan saja gitu. Kalau belum berkoordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk Cinere ada Pangkalan Jati dan Jalan Andara 2 titik dia. Ini yang Andara juga belum pasti. Yang Pangkalan Jati sudah biasa, makanya saya minta dikoordinasikan. Pancoran Mas di samping sejajar rel ini ada Samudra. Terus Cipayung ada Bulak Timur. Ada 2 lokasi, Cipayung, Bulak Timur dan Pondok Terong. Pondok Terong juga belum pasti, ini saya minta dikoordinasikan, kalau emang belum gitu ya dibatalkan, karena ini jalan jalan raya yang Citayam gitu. Saya minta kalau yang itu yang mengganggu arus lalu lintas ditiadakan, tidak diizinkan oleh pihak kecamatan. Itu yang saya minta tadi, karena nggak ada pedagang pun macet kan gitu. Makanya saya bilang kalau jalan Citayam tidak diperkenankan. Jadi kalau bisa lahan lapangan ya gunakan lahan lapangan gitu. Terus Bojongsari ada 2, Curug sama Pondok Petir. Sama nih, Pondok Curug juga kan jalan utama kecamatan lah, jalan kecamatan yang mengarah ke Curug. Itu juga tetap tidak boleh kiri kanan kalau seandainya tidak bisa dicegah gitu ya. Tetap hanya 1 jalur, misalnya jalur kiri atau kanan, sisanya untuk kendaraan gitu. Dan mereka juga kekuatannya tidak sebesar yang di ini, rata-rata paling 200 sampai maksimal 100 sampai 300 pedagang dari info dari masing-masing kecamatan. Cimanggis ini ada 4 titik. Di Rawakalong ini juga belum terinfokan dengan baik. Terus perbatasan Jati Baru dengan Curug ini juga belum terinfokan juga. Yang sudah ada biasanya di PT Timah, Pasar Cisalak dan Pasar Pal. Makanya Pasar Cisalak ini yang agak belok sedikit, itu yang perlu diantisipasi tadi dengan Disub saya minta, karena biasanya pedagang agak maju kan kalau menjelang itu. Makanya saya minta Disub untuk mempertebal jalur-jalur yang antisipasi pedagang untuk maju gitu. Jadi tiap titik itu disiagakan. Jadi kalau untuk jalan protokol saya minta Disub. Disub. Pol PP ada juga di sana. Kalau yang bukan jalur protokol, ini cukup mereka dari misalnya Karang Taruna, terus dari Linmas, memanfaatkan Linmas setempat gitu. Terus tokoh-tokoh di sana lah gitu ya, RT/RW. Kalau yang dia bukan jalur umum kan ada menggunakan kayak Timah kan bukan di jalur umum ya. Artinya dia komplek perumahan. Jalan lingkungan. Iya, jalan lingkungan nggak ada masalah kalau jalan lingkungan. Nah, itu terkait sampahnya semuanya DLHK.
Sampahnya tadi makanya DLHK itu untuk di sini dia menyiapkan 5 armada, 5 truk di Sejarel. Selama malam takbiran dia menyebar, kalau nggak salah tadi ada 50 armada. 50 armada yang berkeliling malam takbiran itu sampai dengan hari H pun mereka masih operasi monitoring, tapi sore bukan pagi gitu ya. Tadi menurut dari teman-teman DLHK, ini mereka juga ada 50 armada 200 personil. Artinya satu armada 4 personil gitu ya. Dan ini nanti yang saya minta ke titik-titik yang ada pedagang Pasar tumpah. pasar tumpah. Itu tadi yang koordinasi kita, dan mereka juga saya minta koordinasi dengan polsek dan koramil setempat. Ya, antisipasi keamanan Iya, Bu ya. Terakhir Bu, harapannya Bu terkait kegiatan pasar tumpah ini untuk masyarakat, apa himbauannya Bu? Ya, harapan kita dengan adanya pasar masyarakat kan sebetulnya ini memudahkan masyarakat untuk kalangan menengah ke bawah sih sebetulnya ya. Karena kita maklumlah dengan kondisi saat ini, makanya Pak Wali yang berkebijakan memperbolehkan tapi dengan catatan gitu ya. Tidak liar juga, tapi harus dikoordinasikan dengan aparat setempat gitu. Dengan di manage dengan baik gitu. Itu harapan Pak Wali. Nah, kita ingin di malam takbiran ini malam kebahagiaan lah bagi umat Islam. Ini betul-betul dinikmati oleh seluruh masyarakat gitu. Karena memang yang belanja di sana ya masyarakat umum gitu. Itu, dan kita berharap juga seluruh pedagang ini berlaku tertib gitu ya, mentaati himbauan yang disarankan oleh pemerintah, dan juga para masyarakat yang belanja juga tertib, berhati-hati karena ini jalan umum gitu ya. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya, dan akhirnya ya tidak ikut berlebaran. Ini kan jangan sampai itu yang terjadi gitu ya. Tetap berhati-hati dan sesuaikan, ikuti aturan aja. Oke, terima kasih. Nah,